Halo Abi selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan channel Abi Turan NW. Nah, teman-teman sekalian, seks merupakan kebutuhan biologis setiap manusia, itu baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, bagaimana jadinya nih biar seks kita itu nih mantap dan halalan tayyiban gitu kan. Nah, oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, mari kita pembukaan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Marilah teman-teman Abituraners, kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa kesehatan dan kesempatan di pagi hari ini atau pada saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, teman-teman sekalian. Teman-teman Abiturainers, yang seperti yang saya bilang tadi di awal, seks itu merupakan suatu kebutuhan biologis bagi setiap umat manusia. Bukan manusia saja sih, sebenarnya binatang juga butuh gitu kan, agar tidak stres gitu. Nah, namun bagaimana caranya biar seks kita itu halal dan berkah, teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman sekalian nih, yang pertama itu adalah antum harus membaca 2 kalimat syahadat, karena bagi yang non muslim nih, nah, harus membaca 2 kalimat syahadat dulu masuk Islam gitu kan. Kalau sudah masuk Islam, setelah itu antum cari pasangan yang bisa mendekatkan diri antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu antum menikah. Nah, saat menikah itulah antum sudah bisa melakukan seks dengan pasangan-pasangan antum sekalian. Nah, pasangan antum sekalian, dan itu sudah menjadi pasangan yang halal antum dan bisa melakukan apa saja ya, yang penting tidak saling menyakiti. Nah, itu adalah syarat pertama teman-teman sekalian agar seks yang kita lakukan itu halal dan berkah. Kalau tidak menikah, maka bisa dipastikan apa yang antum lakukan itu, bergaulnya itu akan menimbulkan dosa besar ya, seperti yang dikatakan dalil itu wala taqrabuz zina innahu kana fahisha, dan jangan kamu dekatkan zina karena zina itu kejam. Atau mungkin apa, gimana ya ceritanya ya, seperti itu dah teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian Habitu Rainers, nikah itu adalah suatu yang wajib bagi kita umat Islam apabila sudah mampu, seperti naik haji gitu kan. Apabila kita sudah mampu, matang, persiapan kita sudah matang, dan kita memang untuk menambah keturunan gitu kan teman-teman sekalian. Nah, antum itu harus menikah. Namun dalam mencari jodoh teman-teman sekalian ya, dalam mencari jodoh mungkin ada yang srok, ada yang enggak. Ya tidak usah dipikirkan yang itu. Yang penting antum sekalian itu pasang niat yang bagus untuk mencari jodoh. Kemudian antum bertanya kepada teman-teman
pendapat menurut para ulama, tapi yang pertama itu minta pendapat pada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dialah yang tahu yang terbaik untuk kita. Nah, kemudian baru kita pergi ke para ulama, mungkin cari jodoh, bawa cincin, mungkin ke salah satu tuan guru yang punya pondok pesantren mungkin, untuk mencari seperti itu apa di KCB. Ketika cinta bertasbih, Pak Kiai saya ini kan nggak dapat jodoh, ini saya punya cincin, terserah Pak Kiai aja lah mau kasih saya jodoh kayak gimana, yang penting cincin itu buat calon istri saya gitu kan. Tahu-tahu dapatnya anak kiai. Nah, teman-teman sekalian, nah kalau mau nikah itu juga harus siap mental, dan memang karena akan menjalani hidup baru, tidak lagi ditanggung sama orang tua karena sudah menikah. Harus punya pekerjaan biar bisa menafkahi lahir dan batin. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, kalau mau seksnya berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan banyak pahala, apalagi di malam Jumat. Nah, antum melakukannya. Nah, pada saat itu pahalanya besar teman-teman sekalian dan berkah juga. Oke teman-teman, itu saja dari saya untuk bagaimana cara untuk agar seksnya itu berkah. Nah, salah satunya yang paling utama adalah menikah terlebih dahulu, karena menikah itu akan menambah kehormatan kita, teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Nah, apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hihi.